warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sudah sarapan mungkin, sudah pada makan ya. Bu gurunya belum ada sarapan nih. Muridnya udah pada sarapan. Oke. Walaupun belum sarapan harus tetap semangat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ba'da alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 20 Mataram, juga para Bapak Guru serta Ibu Guru SDN 20 yang tak lupa kami muliakan, dan tidak lupa pula anak-anak sekalian, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SDN 20 yang Bapak Ustadz muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, yaitu hari Jumat, bertepatan di hari Jumat, juga bertepatan di bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada apa di bulan Rabiul Awal, anak-anak sekalian? Ada apa? Ada hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Disebut dengan hari apa? Nama kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun Gajah. Tahun apa? Tahun Gajah. Kenapa? Karena pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadilah satu kejadian besar, yaitu penyerangan oleh Raja Abraham, menyerang atau mau menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan pasukan gajah. Maka pada kesempatan itu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan kelahiran atau tahun gajah. Maka pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya serta inayahnya, kita pagi hari ini bisa berkumpul di musola yang kita cintai ini dalam rangka melakukan satu kegiatan yang sangat istimewa di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan apa? Kegiatan dalam rangka kita mengingat akan sosok seorang manusia yang terbaik di muka bumi ini yang belum pernah ada, ya, dalam sejarah kehidupan manusia. Sosok terbaik itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada senang tak bisa ngumpul, bisa memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagai seorang muslim dan muslimah harus senang. Bangga gak punya Nabi Muhammad?
mana gantengnya Nabi Muhammad sama siapa? Sama bapaknya? Sama siapa? Sama Nabi Yusuf. Mana gantengan? Nabi Muhammad ya. Tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Nabi Muhammad itu lebih ganteng daripada artis Korea, ya. Nabi Muhammad itu lebih ganteng dari artis-artis yang ada di Indonesia, ya. Nabi Muhammad itu orang yang paling pintar di dunia, paling ganteng di dunia, paling pintar, akhlaknya juga yang paling mulia di seluruh penjuru dunia. Makanya sebagai seorang muslim dan muslimah harus bangga punya seorang nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini kita bisa duduk bersama, berzikir bersama sambil belajar serta sambil kita mengingat tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tak lupa kita bersolawat atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, Pak Ustadz, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, Bapak Guru, dan adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, semua adalah bagian dari pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua berharap kelak kita bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pada kesempatan ini Pak Ustadz ingin memberikan tip, ya, tip. Tip apa tip? Tip apa itu tip? Ya. Cara, ya. Adik-adik atau anak-anak kalau mau dicintai Bu Guru caranya gimana? Ya? Apa, ayo. Ini yang kelas 6. Gimana perwakilan kelas 6? Gimana caranya kita dicintai Ibu Guru atau Pak Guru? Ayo. Pertama, belajar. Kedua, mendengarkan, ya. Terus menghormati, ya. Sopan santun, ya. Sudah cukup, ya. Betul sekali, tidak berbicara saat Pak Ustadz bicara. Tandanya itu dia mau dicintai oleh Bu Guru, ya. Sama halnya, ya, Ustadz mau kasih tip bagaimana kita, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kemudian kita nanti dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada caranya, ya. Tidak sembarangan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya dulu ada orang bercerita tentang banyak orang mengharap cintanya Laila Majnun, ya. Cintanya Laila Majnun. Orang pengen mendapatkan cintanya Laila, tapi tidak semua orang mendapatkan cintanya Laila. Banyak orang yang pengen dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak semua nanti mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, agar kita dicintai Nabi Muhammad perlu tahu caranya. Yang pertama, ya, pada momen, ya,
bulan Rabiul Awal ini sangat baik sekali dan sangat bagus sekali kalau kemudian kita sedikit mengenal bagaimana kita agar dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah membenarkan seluruh kabar berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun mir rabbikum bil haqqi. Sungguh telah datang kepada kalian seseorang dari sisi Rabbmu, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Seorang rasul. Siapa dia? Seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Datang membawa apa? Datang membawa kebenaran. Ya. Mau cerita nggak ceritanya Abu Lahab? Ya. Adik-adik apa enggak surat Al-Lahab? Gimana bunyinya? Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab naran dzata lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab itu ya tokoh kafir Quraisy yang tidak percaya terhadap kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia orang musyrik, orang yang tidak menyembah Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan melalui Rasulnya telah datang yang seseorang utusan, yaitu Nabi Muhammad dari sisiku membawa kebenaran. Nah, suatu ketika ada sebuah cerita, ya, Abu Lahab. Rasulullah SAW mendapat wahyu dari malaikat Jibril, mendapatkan kabar bahwa di balik bukit itu ada pasukan yang mau menyerang, ya, orang-orang Mekah pada waktu itu. Dikumpulkanlah seluruh penduduk Mekah, dikasih tahu Nabi Muhammad, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang siapa? Menyerang Mekah, menyerang penduduk Mekah. Berdirilah yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab berdiri. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Ada yang tahu? Maka turun ayat surat Al-Lahab tadi itu, ya. Abu Lahab berdiri dan mengatakan, wahai kaum atau penduduk, ya, penduduk Quraisy, apakah kamu percaya dengan perkataan seorang Muhammad, anak baru kemarin, ya? Apa kata Abu Lahab? Bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah dusta. Muhammad itu berbohong. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan ayat tadi itu surat apa? Al-Lahab. Isinya apa? Tabat yada abi wa tab. Artinya apa? Celakalah Abu Lahab, ya. Celakalah Abu Lahab. Tabat yada abi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa Abu Lahab dikatakan celaka? Karena dia tidak percaya dengan berita yang dibawa Nabi Muhammad. Ternyata betul di balik bukit itu ada kelompok pasukan berkuda yang mau menyerang orang-orang atau penduduk Quraisy. Ya. Kebenaran itulah yang kemudian menjadikan apa? Bahwa orang yang tidak percaya dengan kabar berita yang dibawa Nabi Muhammad, maka dia adalah orang celaka. Nah, maka kita sebagai orang Islam, orang Muslim, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad harus percaya apa saja yang di
dibawa oleh Nabi Muhammad. Satu kejadian lagi, ya, Abu Jahal datang, wahai Muhammad, kalau engkau benar adalah utusan Allah, maka tunjukkan kepada kami, kepada penduduk Quraisy ini, bahwa engkau bisa membelah bulan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad, ya. Rasulullah SAW atau Nabi kita Muhammad SAW menunjuk ke langit, maka bulan itu menjadi terbelah menjadi dua. Itulah kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad. Itulah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Satu kejadian lagi, ketika Rasulullah SAW berperang bersama para sahabat, ya, perang, ya, nggak ada air, kekurangan air. Tiba-tiba, ya, ketika para sahabat semuanya itu mengeluh kepada Rasulullah akan kekurangan air, logistik airnya sudah mulai tidak ada. Gimana rasanya orang perang, kan? Tahu, ya? Kita tahu saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, kan, ya? Anak-anak kecil dibombing rumahnya, nggak ada ibunya meninggal dan seterusnya, ya. Air minum kekurangan, ya. Nggak kayak kalian masih bisa ngaji, bisa belajar sama bu guru, bisa. Mereka sangat kekurangan logistik makanan dan seterusnya. Air minum sudah diblokir semua oleh orang-orang Yahudi, ya. Nggak ada listrik, nggak bisa main HP. Sekolah-sekolah juga sudah hancur, ya. Maka kita bersyukur hari ini masih bisa diberikan kenikmatan Allah, bisa sekolah, ya, bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan enak, bisa ketemu bu guru setiap hari, bisa ketemu orang tua, ya, bisa tidak. Nah, itulah yang dirasakan para sahabat ketika perang. Apa kekurangan air. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jari jemarinya itu bisa mengeluarkan air, ya. Itulah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tugas kita, adik-adik sekalian, kita semua, Pak Ustadz, Ibu Guru, Pak Guru, ya, dan anak-anak semua sebagai seorang Muslim dan Muslimah wajib untuk membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Agar apa? Tadi tipnya, agar kita dicintai Nabi Muhammad. Satu, agar kita dicintai Nabi Muhammad harus apa? Apa tadi? Nah, tip yang pertama harus membenarkan seluruh perkataan Nabi Muhammad. Harus percaya terhadap kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau kalian mau dicintai bu guru ngomong didengarkan. Kalau nggak percaya berarti kalian ini tidak mau dicintai bu guru. Nah, bu guru ngomongnya bohong, ya. Maka bu guru akan marah karena dibilang ngomongannya bohong. Begitulah juga Rasulullah SAW, ya. Apa yang disampaikan Rasulullah harus dibenarkan. Satu, ya. Diingat, ya. Satu, apa? Membenarkan seluruh kabar yang dibawa Rasulullah. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, agar kita dicintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah harus mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adik senang nggak memperingati Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad? Adik-adik senang nggak mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Kelas 6 senang nggak mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Kelas 6. Sebutkan satu contoh bagaimana mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Contohnya apa? Ayo, satu contoh. Apa? Berbicara sama orang tua. Siapa yang suka ngomong keras sama orang tuanya? Ibu minta uang, ya, keras suaranya. Kata ibunya, tidak ada. Tidak kumede.
katanya. Tidak boleh ya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan ma'rufa. Sama orang tua itu harus berkata yang baik. Orang tua kita di sekolah ini siapa? Bu guru. Sama bu guru nggak boleh disuruh anak ambilkan buku, bu guru nyuruh terus. Anak ambilkan ini, bu guru nyuruh terus ya. Tidak boleh, karena ibu guru adalah panutan kalian ya, perwakilan orang tua kalian ketika kalian berada di sekolah. Maka anak-anak harus mengikuti apa? Perintahnya bu guru ya, selama perintah itu baik. Dan kita yakin insya Allah bu guru kita semua pengen kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Nah itu yang kedua. Apa tadi? Mengikuti perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau mau dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendapat cintanya Nabi, baru berapa tadi? Baru poinnya ada dua. Satu, membenarkan kabar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua adalah mengikuti seluruh ajaran atau perintah Nabi Muhammad. Yang ketiga, ingat-ingat nanti yang bisa menghafal tip agar cintai Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti bisa minta hadiah sama bu gurunya. Yang ketiga adalah mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada yang lainnya, melebihi cinta kita kepada orang tua kita atau kepada manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Rasulullah pernah bersabda yang bunyinya adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cintamu pada pada kedua orang tuamu, pada anak-anakmu, dan pada manusia yang lain. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang paling kita cintai ya. Walaupun kita tidak pernah bersua, walaupun kita tidak berjumpa, tetapi karena ini adalah perintah Allah, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Pak Ustadz, boleh nggak kita cinta sama orang tua? Boleh, tidak ada yang larang. Maka itu perintah Nabi. Pak Ustadz, boleh nggak aku cinta sama ibu guru? Boleh, maka itu tuntunan. Pak Ustadz, boleh nggak aku menyayangi yang tua, aku menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda? Boleh, itu adalah perintah Rasulullah. Tetapi ketika semuanya itu ya harus kita mencintai Rasulullah, maka Rasulullah adalah yang paling utama. Ciri contohnya gimana ya? Ada yang tahu ciri-cirinya? Misalnya begini ya, ibu kita nyuruh kita nyuci ya, nyuci baju, baik apa tidak? Baik. Ya, ibu kita nyuruh nyuci baju, baik apa tidak? Baik. Ya, ibu kita nyuruh tidur siang, istirahat siang, baik apa tidak? Baik. Tapi begitu ada panggilan adzan, ya, begitu ada perintah sholat,
maka ya tidurnya ditinggalkan. Ibu sebentar, saya mau sholat dulu. Ibu sebentar, saya sholat dulu, baru nanti lanjut nyuci. Nah, itu ciri-cirinya, tanda-tandanya kita lebih mencintai perintah Rasulullah SAW, lebih mencintai Nabi Muhammad, ya, dengan yang lainnya. Bukan berarti kita tidak cinta sama orang tua, bukan kita tidak cinta sama bu guru, tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Tadi yang dilakukan apa? Anta nurun fauqa nurin, ya. Anta samsun, anta badrun. Adik-adik tahu enggak matahari itu? Ya. Adik tahu matahari? Tahu bulan purnama? Ya. Ibarat Rasulullah itu adalah bulan purnama. Orang tua kita atau manusia yang lain adalah bintang-bintang yang berkelipan di atas langit. Kira-kira ketika tidak ada bulan, bintang itu kelihatan indah apa tidak? Wah, bagus sekali ya. Kerlap-kerlip bintang di langit. Kelihatan nggak cahayanya bintang kalau tidak ada bulan? Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Kalau tidak ada bulan kelihatan. Tapi begitu muncul bulan purnama yang begitu terang, bintang-bintang cahaya tadi itu kelihatan apa tidak? Ya, dia tenggelam dengan terangnya cahaya bulan purnama. Itulah ibarat Rasulullah. Sehebat apapun manusia yang lainnya, begitu Rasulullah SAW muncul di muka bumi, datang sebagai utusan Allah, maka menenggelamkan seluruh keistimewaan manusia yang lain. Maka itulah yang sering kita salawatkan, itulah yang sering kita syairkan dengan anta samsun, anta badrun. Coba bayangkan matahari ini, ya, matahari ini, ya. Ada nggak yang seterang matahari cahaya di bumi ini? Tidak ada, ya. Listrik itu kalau udah siang tidak berfungsi kecahayaannya itu. Karena apa? Lebih terang matahari. Nyalakan lampu di siang hari. Tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya karena matahari sudah terang, ya, sangat-sangat terang dan mampu menerangi seluruh, ya, bumi ini. Maka itulah kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada cerita, ya, ada cerita. Bagaimana kecintaan Nabi itu, ya, bukan hanya dirasakan oleh orang-orang Islam, tapi orang-orang Yahudi pun merasakan bagaimana Rasulullah itu adalah sosok yang harus dicintai. Pernah enggak dengar kisah orang Yahudi, pengemis Yahudi yang tinggal di pojokan Madinah? Ya, pernah dengar cerita enggak? Adik-adik. Nabi Muhammad SAW setiap hari itu melihat seorang pengemis Yahudi yang duduk di pinggiran pasar Madinah. Yahudi itu dia buta, ya, dia tidak bisa melihat, ya. Namun karena Rasulullah adalah seorang sosok yang mulia akhlaknya, yang suka memberi kepada siapa saja, tidak memandang dia itu sesama muslim atau dia non-muslim atau dia orang kafir Quraisy, bahkan dia orang Yahudi, ya, Yahudi orang Israel itu. Dikasih sama Rasulullah SAW. Setiap hari dia diberikan makanan, disuapin oleh Rasulullah SAW. Hal itu terus dilakukan oleh Rasulullah di setiap pagi hari, ya. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW meninggal, kebiasaan itu mau dilanjutkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada putrinya sekaligus istri Rasulullah, yaitu Aisyah, ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, akhirni,
kasih tahu bapak, kasih tahu abimu ini kebiasaan apa yang belum pernah abi lakukan selama abi ikut Rasulullah SAW. Kebiasaan apa yang terlupakan abi yang belum pernah abi kerjakan dan itu menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Apa jawab Aisyah? Wahai abi, semuanya sudah abi lakukan kecuali satu, memberi makanan orang Yahudi, pengemis Yahudi di pinggiran pasar Madinah. Suatu ketika Abu Bakar, sahabat Abu Bakar mau mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Datang ke pasar, nemui seorang pengemis Yahudi tadi itu, ngasih makan, disuapin. Nah, ketika disuapin, apa yang dilakukan orang Yahudi pengemis itu? Setiap disuapi dia selalu mencela Rasulullah. Apa Muhammad itu? Ya, Muhammad itu orang yang tidaklah orang yang baik, tetapi dia orang yang jelek, dia orang yang buruk. Ya, setiap dia suapin, ya, dia selalu menghina Rasulullah. Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang pertama kali memeluk Islam dan dia adalah orang yang paling setia kepada Nabi Muhammad SAW, khalifah yang pertama, dia lama-lama mangkel. Lama-lama apa jengkel, nyuapinya sambil marah, walaupun dia tidak berbicara. Disuapinya sambil menggunakan kekerasan, agak jengkel gitu ya. Ya. Tahu kalau disuapin ibunya kalau marah nyuapinnya gimana? Ya, kalau sambil marah, nih masukkan di mulutnya. Ya, ketika tidak marah itu berbeda. Sehingga orang Yahudi itu merasakan ada perbedaan. Ya, kata orang Yahudi, kamu ini bukan orang yang biasa menyuapin saya. Loh, kok kamu tahu, kata orang Yahudi? Iya. Kalau yang nyuapin saya itu penuh dengan kelembutan, dia tidak pernah kasar ketika menyuapi. Kamu ini bukan orang yang biasa menyuapi. Kata Abu Bakar, iya benar. Nah terus siapa yang biasa menyuapin aku setiap hari itu? Kata Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Dia orang yang setiap hari kamu hina, dia orang yang setiap hari kamu cela, dia orang yang setiap hari kamu caci maki. Nah, terus kemana dia Muhammad itu? Kata seorang Yahudi, kata Abu Bakar, sungguh Nabi Muhammad sudah wafat. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mendengar Nabi Muhammad SAW wafat? Yahudi itu menangis dan seketika itu seorang Yahudi masuk Islam. Menjadikan dia masuk Islam karena mendapat sentuhan akhlak yang mulia dari seorang Nabi Muhammad, yang kemudian kebencian itu menjadi sebuah cinta yang abadi yang menjadikan Yahudi itu masuk Islam. Ya, jadi itulah tips 3 ya, membenarkan perkataan Nabi, kedua mengikuti perintah Nabi, yang ketiga mencintai Nabi di atas segalanya. Yang terakhir ya, tips yang terakhir agar kita dicintai Nabi Muhammad SAW. Tips yang terakhir adalah perbanyak sholawat ya. Siapa yang bisa sholawat? Insya Allah anak SDN 20 Mataram semuanya bisa bersolawat. Semuanya cinta Nabi Muhammad. Kalau cinta Nabi Muhammad, semuanya harus bisa sholawat. Kenapa? Ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu asra sholawat.
siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah akan berikan kebaikan kepada kita 10 kali. Tandanya kita cinta sama seseorang adalah kita sering menyebutnya. Tanda kalau kita suka sama seseorang, kita sering menyebut namanya. Kalau kita suka sama seseorang, kita sering menyebut siapa? Namanya. Nah, tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan banyak bersolawat. Di setiap kali kita mendengar Nabi Muhammad, maka kewajiban kita adalah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Itu yang terakhir, ya. Jadi cara yang terakhir agar cinta Nabi Muhammad adalah perbanyak sholat. Semakin kita banyak bersolawat, kelak nanti kita akan bisa mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Di saat orang-orang amalnya sudah habis, tidak mampu memasukkan dia ke dalam surga, datang Nabi Muhammad SAW. Oh, dia adalah umatku yang setiap mendengar namaku dia selalu bersolawat. Dia adalah umatku yang setiap kali aku dibacakan namaku dia selalu bersolawat. Setiap kali dia sholat dia selalu bersolawat kepadaku. Maka ya Allah, berikanlah pertolongan kepada umatku. Lantaran apa? Banyaknya kita bersolawat, ya. Mudah-mudahan, ya, 4 tips atau cara agar kita dicintai Nabi Muhammad SAW ini, ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu apa? Agar kita selalu mendapat cinta dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat buat Ustaz pribadi, khususnya buat adik-adik anak-anak sekalian, ya, juga buat semuanya. Bagaimana kemudian agar kita mendapat cinta dari Nabi Muhammad SAW? Katakan, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Aku cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? 4 tadi diingat, ya. Pertama apa? Membenarkan. Kita ulangi sama-sama. 1. Membenarkan perkataan atau berita Nabi Muhammad. Kedua, mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Yang keempat, yang terakhir adalah memperbanyak sholat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, ya, 4 poin ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya, buat kita semua. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Hanya ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk kepala sekolah, guru sekalian, ya. Dan alhamdulillah sekali lagi Ustaz ucapkan jazakumullah khairan bisa menemani adik-adik sekalian untuk bisa sama-sama kita lebih sedikit mengenal, ya, akan sosok manusia terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semuanya, dan kita berharap bahwa kelak mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari umat terbaik Nabi Muhammad SAW, umat yang senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau SAW. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Ada doa ada ini? Sekali doa. Sebelum Pak Ustaz tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada